Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like and share. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal. Insya Allah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Suatu ketika, pada saat Rasulullah SAW menaiki mimbar untuk berkhutbah, pada anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Ketika naik ke anak tangga yang kedua, beliau pun mengucapkan amin. Lalu ketika beliau menaiki anak tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Karena penasaran, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun menjelaskan kepada mereka, ketahuilah bahwa malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan menyampaikan kepadaku 3 hal. Ketika aku berada pada anak tangga yang pertama, malaikat Jibril berkata kepadaku, celakalah, merugilah seseorang yang ketika mendengarkan namamu disebutkan, tapi dia tidak bersolawat atasmu. Lalu aku mengucapkan amin. Pada anak tangga yang kedua, Jibril menyampaikan kepadaku, celakalah, merugilah seseorang yang ketika dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Lalu aku pun mengucapkan amin. Lalu ketika pada anak tangga yang ketiga, Jibril menyampaikan kepadaku, celakalah, merugilah seseorang yang ketika dia memasuki bulan Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Lalu aku pun mengucapkan amin. Teman-teman sekalian, hadis ini setidaknya memberikan 3 pesan penting kepada kita semua. Yang pertama, hendaklah kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, khususnya ketika kita mendengarkan nama beliau disebutkan. Sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, sebagai wujud cinta kita kepada beliau, maka mari kita perbanyak solawat kepada beliau. Karena solawat yang kita ucapkan insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Siapa yang tidak mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Dan salah satu caranya adalah dengan mengucapkan solawat kepada beliau, khususnya ketika nama beliau diucapkan. Pesan yang kedua, hendaknya kita meningkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah keramat hidup kita. Orang tua kita adalah kunci surga bagi kita. Orang tua kita kunci keberhasilan bagi kita. Orang tua kita kunci ridho Allah Subhanahu wa taala atas kita. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua kita. Betapa meruginya seseorang ketika orang tuanya masih ada, dia hidup bersama kedua orang tuanya, tetapi justru banyak membantah kedua orang tuanya, banyak ingkar kepada orang tuanya, banyak durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh berbahagialah seseorang yang ketika orang tuanya ada bersamanya, dia memuliakan orang tuanya sehingga hidupnya bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seringkali kita mendatangi orang-orang yang kita anggap memiliki karomah untuk meminta doa kepadanya agar kita didoakan untuk keberhasilan kita. Tapi kita lupa bahwa di rumah kita ada keramat hidup kita, yaitu kedua orang tua kita. Seberhasil apapun kita, sesukses apapun kita,
ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka tidak ada nilainya kesuksesan, keberhasilan yang kita dapatkan tersebut. Pesan yang ketiga dari hadis ini adalah hendaknya kita manfaatkan momentum bulan Ramadan sebaik-baiknya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah akan mengabulkan segala bentuk permohonan. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kemudian kita tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan baik? Bahkan tidak sedikit orang yang ketika di bulan Ramadan dia justru banyak melakukan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan itu lebih menjadi-jadi lagi dibandingkan di luar bulan Ramadan. Sungguh merugi seseorang ketika Ramadan hadir di hadapannya tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum yang terbaik buat kita semua untuk banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, lebih meningkatkan bakti kita kepada orang tua kita, dan memanfaatkan, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.